Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Studio 69, channel yang membahas tentang Adobe Photoshop dan tutorial lainnya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang cara dasar belajar Adobe Photoshop dari nol sampai lumayan bisa. Oke, sebelum lanjut kita lihat intro yang satu ini. Oke. Oke, kawan-kawan semuanya. Sebenarnya dalam belajar Photoshop itu tidak perlu terlalu mahir. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya dulu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengupas tuntas masalah dasar belajar Adobe Photoshop. Jadi sebelum kita ingin belajar lebih jauh tentang Adobe Photoshop, alangkah baiknya kita belajar dasar dulu. Jangan terlalu ingin kayak desainer-desainer yang sudah mapan. Kita teknik yang penting-penting aja. Jadi ketika kita sudah tahu teknik yang penting-pentingnya, langkah selanjutnya dengan mematangkan skill kita yaitu dengan melihat tutorial yang ada di YouTube. Dulu juga saya begitu, jadi teknik dasar sudah ada, kemudian untuk mempertajam kemampuan saya, jadi saya melihat tutorial di YouTube. Oke, dalam Adobe Photoshop ini ketika kita pertama kali membuka maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat di sini ada new file dan open. Nah, di sini juga ada dasarnya. Ini adalah kumpulan-kumpulan ketika kita selesai melakukan project, yaitu akan tampil di sini. Jadi sesuatu project yang pernah kita kerjakan maka akan tampil di sini. Dan ketika kita ingin menggunakan kembali maka tinggal klik saja maka dia akan tampil. Nah, di sini kita belajar new file. Jadi new file itu sebuah canvas project yang akan kita gunakan ketika kita akan menggunakan Adobe Photoshop. Sebagai contoh, kita buka new file. New file ini di sini sudah disediakan oleh Adobe, yaitu mau yang foto, mau yang print, dan mau yang web. Untuk sebagai contoh saja, saya gunakan custom di sini. Custom di sini kalian bisa menggunakan namanya sesuka kalian. Saya contohkan di sini contoh saja ya. Saya pilihkan di sini contoh saja dengan resolusi pixel 1280 dengan weight 1280. Kemudian height-nya 720 dan jangan lupa resolusinya itu 300. Kenapa 300? Karena resolusi 300 itu kalau kita dibesarin maka gambarnya bisa mantap dan jernih. Oke, lanjut kita ke RGB color. Kita pilih RGB color karena kita pengeditannya akan biasa-biasa saja atau tidak begitu memerlukan warna yang seperti membuat banner. Tapi ketika kalian membuat sebuah poster atau banner maka kalian menggunakan CMYK color. Oke, kemudian custom ini custom warna, nanti new filenya custom warnanya mau seperti apa. Saya contohkan agak putih abu-abu saja. Kita klik OK. Kemudian kita create. Oke. Nah, di sini adalah tampilan new file. Jadi tampilan new filenya seperti ini ketika kita akan membuat sebuah project tentunya. Kemudian langkah selanjutnya di Adobe Photoshop ini bisa dilihat di sini. Di atas itu banyak menu sekali, ada file, ada edit, dan image. Nah, langkah yang penting buat kalian yang belum tahu, yaitu saya sarankan kalian belajar dulu masalah file, karena di sini sangat penting. File itu di atas adalah new. New itu artinya yaitu membuka file yang seperti tadi. Jadi membuka file yang seperti tadi, kemudian yang bawahnya itu open.
Nah, dua kata ini sangat penting. Jadi open itu, contohnya kita ingin membuka sebuah file foto. Contoh ini sebagai contoh saja ya kawan. Kita membuat sebuah file foto. Nah, ini sebagai contoh saja. Kita open filenya seperti ini. Nah, ini adalah file foto yang kita buka tadi. Jadi intinya open itu membuka file foto atau file video juga bisa, karena Adobe Photoshop ini bisa mengedit video juga. Nah, kemudian ini yang paling penting lagi, langkah-langkah yang paling penting belajar Adobe Photoshop ini yaitu Save As. Save atau Save As, Shift Ctrl S. Jadi kalian langkah yang paling penting yaitu Save As, karena ketika kita lupa, nanti ketika kita mengedit begitu lama, terus kita lupa untuk menyimpannya, maka hilanglah sudah file yang susah-susah, editan yang susah-susah kita buat, hilang seketika. Makanya kita jangan lupa untuk Save As dulu. Oke? Nah, langkah selanjutnya, file-file yang sangat penting di Adobe ini, kalian harus bisa menggunakan toolbox yang sebelah kiri ini. Tapi kebanyakan kalau kita membuat sebuah poster atau desainer atau banner lah, kita menggunakan teks. Jadi toolbox ini bermacam-macam. Saya jelaskan dulu ini masalah teks ya, karena untuk sebuah banner, jadi kita harus penting sekali menggunakan tab, yaitu kita pilih toolbox yang di sini. Ini ada horizontal type tool. Jadi kita pergunakan contoh yang tadi ini new file yang tadi kita gunakan, kemudian kita pilih tab. Seumpamanya ini new file ini kita buat banner seumpamanya. Maka kita harus benar-benar menghafal teks ini. Kita klik saja teks di sini. Ini yang di atas ini fontnya, kalian bisa pilih sesuka kalian. Kemudian ini untuk ukurannya kalian bisa kecilin, slide-nya bisa kalian kiriin, atau kalian ketikkan saja di sini mau berapa poin. Jadi intinya ini untuk mengetik, saya contohkan contoh saja. Nah, jadi kita harus tahu ketika kita ingin belajar Adobe Photoshop, cukup dasarnya saja dulu. Insya Allah kalian pasti bisa. Jadi teks ini saya perhitungkan sangat penting buat belajar dasar Adobe Photoshop. Kemudian langkah selanjutnya kita hapus saja dulu teksnya, kita ganti ke masalah foto. Nah, di sini kita ganti ke masalah foto. Ini sebagai contoh. Toolbox yang di atas ini saya akan jelaskan satu-satu, tapi tidak mungkin saya jelaskan semuanya karena banyak. Saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Oke, ini yang di atas, ini nggak kalah pentingnya, ini sangat penting sekali ketika kita mengedit sebuah project, foto atau video. Ini namanya Move Tool. Jadi Move Tool ini untuk memindah-mindahkan sebuah objek foto. Ketika kita ingin memindahkan, maka Move Tool ini sangat penting sekali. Ini yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita mengedit sebuah foto, kita ingin menghapus backgroundnya atau membuat backgroundnya menjadi blur, maka kita harus tahu dulu toolnya itu yang mana. Maka saya sarankan ketika kita belajar Adobe, maka harus tahu dulu tool yang mana yang harus kita gunakan. Oke, saya akan contohkan ini untuk menghapus backgroundnya. Maka saya hanya mencontohkan ini saja. Ini semua sama saja untuk menyeleksi sebuah foto yang intinya untuk menghapus dan lain sebagainya. Intinya toolbox ini untuk yang ini namanya rectangle marquee tool, itu udah ada keterangannya di sini, udah ada contohnya. Jadi ketika kita kursornya kesiniin, maka dia akan memberikan contoh kepada kita caranya gimana. Nah, untuk penghapusan foto ini, backgroundnya maksudnya kita
menggunakan Quick Selection Tool. Ini salah satu, ini masih banyak, yang di bawahnya juga masih banyak. Maka saya sarankan menggunakan Quick Selection Tool aja sebagai dasar yang penting untuk kita mengedit sebuah foto di Adobe Photoshop. Oke, saya contohkan di sini. Kita tarik saja, ditekan mouse-nya, digeser ke sini. Saya contohkan saja cara menghapus sebuah foto. Jadi kita tidak perlu mahir-mahir, kita belajar sambil berjalan saja. Saya kasih tahu langkah yang penting-pentingnya saja. Oke, saya menggunakan Quick Selection Tool. Kalian perhatikan, kalian tinggal geser saja. Jangan lupa yang di atas ini ada tanda plus. Kalian lihat di atas ada plus dan minus. Jadi ketika kita memilih plus, maka kita bisa menambahkan seleksinya. Dan ketika kita seleksinya lebih, seumpama kalian lihat di layar ini kan lebih, jadi kita menggunakan minus atau kalian tekan ALT. Ini posisi masih di plus, kalian tekan ALT lalu kalian sapukan di sini. Maka seleksinya akan menuju ke dalam. Oke, sampai di sini sudah begitu paham kawan-kawan? Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah menyeleksi, kita mudah saja langsung kita Ctrl J pada keyboard. Langsung kita Ctrl J pada keyboard. Kalian perhatikan fotonya. Kalian nonaktifin layer yang di bawahnya, layer yang tadi. Nah, maka seketika foto backgroundnya sudah bisa dihapus. Jadi ini langkah yang sangat penting ketika kita belajar Adobe Photoshop, tentunya yang kebanyakan digunakan para tukang fotokopi, seumpama tukang fotokopi dan cetak foto, maka langkah yang paling cepat untuk menghapus sebuah foto yaitu menggunakan Quick Selection Tool. Sebenarnya masih banyak lagi teknik yang otomatis juga udah ada, karena Adobe Photoshop ini yang versi 2022 ini makin canggih. Jadi seleksi tidak usah kita menggunakan tangan gini, kita tinggal pilih saja yang otomatis, yaitu seleksi subjek, maka dia akan menyeleksi. Oke, langkah selanjutnya ketika kita ingin mengubah backgroundnya, kalau di percetakan atau tukang foto biasanya kan diganti backgroundnya. Kalau menggunakan ukuran 4x6 atau 33x4 seperti buat mencari kerja atau anak-anak sekolah, ini sangat penting sekali. Maka teknik yang digunakan yaitu yang sangat cepat menggunakan Quick Selection Tool. Nah, bagaimana cara mengganti backgroundnya ketika kita ingin mengganti-ganti merah atau biru? Karena yang biasanya 4x6 atau 3x4 itu menggunakan background yang biru. Maka saya contohkan kepada kalian yang belum tahu teknik dasar yang penting ketika kita mengedit sebuah foto, maka harus tahu dulu teknik mengganti backgroundnya. Oke, langkah mengganti backgroundnya, kalian pindahkan kursornya ke sini, ya, ke background yang pertama, kemudian kalian pilih pada tanda kecil yang di sini. Saya ulangi. Ini yang bundar ini, new create fill or adjustment layer. Jadi kalian pilih create adjustment layer, kalian klik di sini, lalu kalian pilih solid color. Nah, warnanya langsung berubah ketika saya memilih putih. Maka ketika saya milih merah, dia akan berubah. Oke. Nanti ketika kalian pilih biru, maka akan terganti menjadi biru. Oke, sampai di sini saya rasa kalian paham. Dan nanti ketika ada seleksi-seleksi yang kurang rapi seperti ini, nanti ada tutorial selanjutnya. Ini saya menggunakan cara ini saja untuk menghapus sebuah background. Ini adalah langkah yang paling penting buat kalian ketika membuka usaha sebuah foto, suci cetak foto, maka harus tahu cara mengganti backgroundnya. Nah, langkah penting selanjutnya ketika kita ingin mengganti background sebuah foto dan mengubah ukurannya, ketika ada konsumen yang ingin membuat
foto 4x6, maka kalian pilih crop di sini, crop tool. Kalian perhatiin toolbox yang di sini, crop tool di sini. Lalu atasnya ini yang di sini kalian pilih W kali H kali resolution. Jadi kalian pilih di sini, kalian ketikkan di sini. Saya contohkan 4 dikali 6. Oke, 4 cm. Kalian lihat di atas, 4 cm dikali 6 cm. Nah, segini. Kalian enter saja. Nah, ini adalah ukuran 4 dikali 6. Ketika kalian ingin membuat foto 4x6, maka tinggal checklist saja. Nah, inilah ukuran asli 4 dikali 6. Oke, sampai di sini saya rasa kalian sudah mengerti. Dan saya akan kasih tahu contoh lagi cara menghapus background bukan menggunakan Quick Selection Tool. Tapi saya akan menggunakan Magic Wand Tool. Oke, nah di sini tadi saya menggunakan Quick Selection Tool. Saya akan menggunakan Magic Wand Tool. Nah, fungsi daripada Magic Wand Tool ini kita klik satu kali saja maka dia sudah otomatis seleksi. Akan tetapi ada tapinya. Jadi Magic Wand Tool ini kegunaannya ketika gambar background yang kita inginkan itu kita seleksi, maka dia harus sama bentuknya. Ketika kita mengklik, maka warnanya harus sama. Kalau warnanya beda-beda, maka dia tidak bisa bekerja. Tuh, seperti saya contohkan ini diklik di jilbabnya, maka dia tidak bisa menyeleksi dengan sempurna. Tapi ketika kita mengklik backgroundnya yang sudah warna pink ini, maka dia sudah bisa menyeleksinya. Oke, tinggal kita hapus saja backgroundnya, sudah bisa dihapus. Gampang sekali. Oke, itu adalah langkah menghapus background pada Adobe Photoshop. Oke, langkah selanjutnya kita pindah ke tool yang selanjutnya. Kita pindah ke tool selanjutnya yaitu kita menggunakan Pen Tool. Ini juga sama, Pen Tool juga, yaitu sama untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Ini salah satu cara untuk menyeleksi sebuah foto agar backgroundnya bisa ganti. Oke, saya contohkan. Kita seleksi dari sebelah kiri ke sini. Kita tarik saja. Nah, ketika kita ada lengkungan seperti ini, kita tarik, kemudian kita tahan. Oke, kita tahan. Nah, seperti di jilbab ini, kita klik di pojok, kita tarik saja ke sini. Nah, untuk mengembalikannya, kita tekan Alt, kita klik di sini. Oke, ini sebagai contoh saja, tidak perlu rapi-rapi. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Oke. Nah, udah selesai, kita seleksi. Kemudian kita klik kanan, kita make selection di sini. Kita kasih radiusnya 0 saja sebagai contoh. Kemudian kita Ctrl J pada keyboard, maka backgroundnya sudah hilang. Kalian perhatikan. Nah, backgroundnya sudah hilang dan rapi sekali. Mantap. Nah, kali ini saya akan menggunakan, untuk mengganti backgroundnya saya akan menggunakan layer baru ya. Contohnya seperti saya contohkan ini. Kalian perhatikan ke layer sebelah kanan bahwa ini ada tanda plus, yaitu new layer. Kalian kasih new layer, kemudian kalian pilih warna yang kalian inginkan. Sebagai contoh, saya ingin hijau. Nah, ini saya pilih warnanya dulu hijau. Kemudian kalian pilih di sini, di toolbox yang sebelah kiri ini, kalian pilih Find Bucket Tool. Oke, kalian pilih Find Bucket Tool, kemudian kalian tumpahkan saja di sini, ke layar sini. Kalian klik satu kali, maka warnanya akan menghilang. Oke. Jadi warnanya akan menghilang. Loh, kenapa ketutup katanya? Nah, layar di atas sini kita pindahin ke bawah, kawan. Nah, kalian pindahin ke bawah foto yang tadi. Jadi di sini tumpukan yang di layar ini kalian pindahkan ke bawah. Jadi layar baru yang tadi ini kalian pindahkan ke bawah.
maka warnanya sudah berganti menjadi hijau. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih seputar Adobe Photoshop. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel saya Studio 69. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.